Kita masuk ke hadis yang ke-24. Ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah wattaqu syuha fa inna syuha ahlaka man kana qablakum wa hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Rawahu Muslim. Ittaqu, takutlah oleh kalian az-zulma, akan perbuatan zalim. Fa inna zulma, maka sesungguhnya perbuatan zalim itu zulumatun, satu kegelapan, yaumal kiamati, pada hari kiamat nanti. Wattaqu, dan takutlah oleh kalian asyuha, akan sifat kikir. Fa inna syuha, maka sesungguhnya sifat kikir, ahlaka, membinasakan, man, siapa orang, kana, yang ada siapa orang, qablakum, sebelum kalian, wa hamalahum, dan mendorong siapa mereka, ala ansafaku, terhadap mengalirkan siapa mereka, dima'ahum, akan darah-darah mereka, wastahalu, dan menghalalkan siapa mereka, maharimahum, akan yang diharamkan Allah pada mereka. Rawahu Muslim, hadis ini riwayat Imam Muslim. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sabda baginda Rasul, pesannya kepada kita, ittaqul zulma, takutilah kita untuk berbuat zalim, berbuat aniaya, berbuat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sesuai dengan yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Az-zulma sering kita mengartikan kegelapan atau satu tindakan yang tidak sesuai dengan sesuatu yang berlaku, atau satu perbuatan aniaya. Itu yang kita fahami tentang az-zulma atau az-zulmu atau kezaliman. Di dalam pandangan para ulama, zalim itu adalah wad'u syai'i fi ghairi maudi'ihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu artinya zalim. Jadi kalau kita menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu namanya berbuat zalim. Atau kita berbuat yang tidak sesuai dengan yang disyariatkan Allah, itu namanya berbuat kezaliman. Berbuat maksiat itu berbuat kezaliman. Berbuat durhaka itu tindakan kezaliman. Berbuat mungkarat itu tindakan kezaliman. Segala sesuatu perbuatan yang dimana perbuatan tersebut tidak sesuai dengan yang disepakati oleh umumnya orang, atau yang disabdakan oleh baginda Rasul, atau yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau menurut jumhur ulama, itu namanya berbuat zalim. Jadi meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Salat itu satu perbuatan yang disyariatkan oleh Allah dan kita harus salat, lalu kita tidak salat, itu namanya tindakan kezaliman. Datangnya bulan suci Ramadan, kita disyariatkan oleh Allah untuk puasa di bulan Ramadan. Ternyata di bulan Ramadan tersebut kita tidak puasa. Itu namanya tindakan kezaliman. Kita disyariatkan oleh Allah untuk pergi haji. Hajinya ke Makkah. Ada orang yang hajinya bukan ke Makkah. Hajinya ke India umpama. Hajinya ke Iran umpama, atau hajinya ke asrama haji. Nah, itu tindakan kezaliman.
Itu sebagai contoh orang yang berbuat kezaliman tidak sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah. Dan itulah ungkapan kita, minadz zulumati ilan nur, dari kegelapan, artinya dari banyak orang yang berbuat zalim dari zaman kekafiran, dari zaman kejahiliaan. Orang tidak lagi menyembah Allah, orang tidak lagi pada saat itu masuk ke dalam Islam, orang pada saat itu justru banyak perbuatan zalimnya. Maka ilan nur, datangnya baginda Rasul membawa cahaya, yakni cahaya Al-Quran, cahaya Islam. Maka pada saat kita berbuat kebaikan, mengamalkan syariat Islam, mengamalkan ajaran Allah, kita berada dalam cahaya Allah, yakni Al-Quranul Karim, yakni Islam. Maka semaksimal mungkin jemaah sekalian, kita menjauhi, kita takuti, kita hindari daripada perbuatan zalim atau perbuatan yang bukan pada tempatnya. Sebagai contoh lagi, berbuat zalim itu sendal harusnya di kaki, gitu kan? Kita malah pakai di kepala. Peci harusnya di kepala, kita bikin di kaki. Itu kan perbuatan zalim. Tapi kalau orang gila kan nggak jadi soal itu ya. Ada kan orang gila yang sandal taruh di kepala, ya kan? Ada kan orang gila yang peci jadi kaki. Bahkan orang gila mah nggak pakai celana, banyak yang telanjang kan? Artinya apa? Orang yang mengamalkan an-nur, yang menjauhi daripada kezaliman adalah dia menutup auratnya, dia menempatkan pada tempatnya, karena memang pada saat orang tersebut mengamalkan untuk menutupi auratnya, dia sedang waras, dia sedang dalam cahaya. Dan yang suka telanjang-telanjang tidak menutupi auratnya sama dengan orang gila. Wong sekarang topeng monyet aja make baju, gitu kan? Malah kita nggak make baju. Nah, secara singkatnya demikian jemaah sekalian. Lanjutan daripada hadis ini adalah fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Siapa orang yang di dunia ini berbuat kezaliman, berbuat yang tidak sesuai dengan syariat, berbuat yang bukan pada tempatnya, maka nanti pada hari kiamat dia berada dalam kegelapan, dalam kezaliman. Artinya dia tidak tahu arah kemana kaki melangkah. Dia buta, karena memang di dunia dia buta dari cahaya Allah, buta daripada Al-Quran, buta daripada keislaman. Dia suka berbuat salah di dunia, suka berbuat zalim di dunia, dan nanti pada hari kiamat dia akan salah langkah, salah arah, tidak menuju surga, malah menuju neraka, gitu. Maka jangan sampai nanti pada hari kiamat kita gelap jalan kita, gelap arah tujuan kita menuju Allah. Kenapa? Karena kita suka berbuat zalim. Nah, kaitan masalah itu jemaah sekalian, mumpung saya masih ingat, dulu ada salah satu jamaah kita suka ikut bareng sama kita di majelis munajat. Dia dihadiahi oleh kenalannya untuk berangkat umroh. Semalam dia bertemu sama saya, dia cerita, Ustaz, dosa saya banyak. Saya banyak berbuat kezaliman selama di Indonesia. Emang kenapa? Saat saya pergi umroh kemarin, saya mau sholat di hadapan Ka'bah, di ruangan dalam di masjid itu, dia tidak tahu pintu kemana masuk ke dalamnya. Dia jalan kelilingin Masjidil Haram 2 kali putaran. Hanya dia sadar, dia istighfar atas dosa-dosanya, mohon petunjuk kepada Allah, sholat taubat. Begitu dia jalan sekali lagi, di situ ada pintu masuk menuju sholat di hadapan Ka'bah. Artinya apa? Kegelapan, kezaliman
yang dia lakukan selama ada di Indonesia, maka kegelapan pula dia menuju Allah di hadapan Ka'bah. Apalagi nanti kegelapan pada saat kita di hari kiamat. Nah, oleh karena itu Allah telah menurunkan Al-Quran di dalam bahasa lainnya. Al-Quran itu adalah An-Nur, cahaya. Al-Quran adalah An-Nur, cahaya, dan baginda Rasul adalah cahaya di atas cahaya. Gimana tuh lantunan kita? Anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nur. Baginda Rasul itu bagaikan matahari, bagaikan bulan purnama, di mana matahari itu bersinar, dia punya cahaya. Bulan juga bersinar, sama-sama punya cahaya, dan cahaya tersebut dibawa oleh baginda Rasul, bahkan baginda Rasul cahaya di atas cahaya. Nah, oleh karena itu kita semaksimal mungkin bisa mengikuti tuntunan yang diajarkan oleh baginda Rasul, oleh para sahabatnya, para tabi'innya, sampai saat ini kepada para ulama, para kiai kita masuk sampai ke Indonesia, sehingga kita bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa beribadah seperti ini di masjid yang mulia, di mushola yang mulia ini. Bahkan amalan kita adalah amalan membaca Al-Quran. Berarti ini adalah cahaya lampu bagi kita, dan nanti kita akan bisa menuju Allah lewat kitab munajat Al-Quran ini.